Apakah kau pernah membayangkan bahwa ada sebuah suku kecil yang hidup bukan untuk masa kini, melainkan untuk menahan reruntuhan masa lalu agar tidak menimpa dunia? Pertanyaan itu menghantui siapapun yang menapaki perbukitan Kanekes, wilayah yang seolah berdetak dengan denyut tua peradaban sebelum peradaban. Di sanalah kisah ini bermula, dengan langkah-langkah lirih para penjaga yang memegang sumpah leluhur, sumpah yang tak pernah retak sejak ribuan tahun, diteriakkan oleh Batara Cikal, sang titisan awal yang diturunkan bukan untuk memimpin, tetapi untuk mengawasi harmoni yang mudah runtuh. Pada masa ketika dunia belum mengenal kerajaan, ketika nama Sunda belum diukir di tanah atau batu, Batara Cikal turun melalui kabut gunung yang meremang. Ia membawa amanat yang hanya dapat dipikul manusia paling teguh. Jaga seimbang bumi, jaga napas hutan, jaga kabuyutan. Dari amanat itu, lahirlah generasi pertama orang Kanekes. Mereka hidup dengan aturan yang tak ditawar. Ulah ngarusak, jangan merusak. Larangan itu bukan sekadar petuah. Itu adalah garis batas antara dunia yang tenteram dan dunia yang hancur karena keserakahan. Selama berabad-abad, garis itu tetap dijaga hingga dunia berubah. Abad berganti, kerajaan Sunda Pajajaran berdiri anggun, megah seperti singa hutan yang memandang laut. Tetapi, tidak semua kehidupan berada di istana. Di batas hutan, jauh dari hiruk-pikuk istana, para keturunan Batara Cikal tetap menjaga kabuyutan, tanah suci yang bahkan raja pun tak berani sembarang masuki. Namun ketika pasukan Banten dan Cirebon mengalir seperti gelombang gelap ke pusat kerajaan, peradaban itu runtuh. Istana terbakar, panji-panji kebesaran luluh, dan tanah Sunda berguncang. Di tengah kekacauan itu, seorang ratu yang wajahnya terselubung asap memberi amanat terakhir kepada para penjaga kabuyutan. Pergilah ke selatan, jaga warisan ini dari tangan dunia. Suatu hari, ketika tanah Sunda dipanggil kembali, kalian harus kembali membawa cahaya. Itu bukan sekadar pesan, itu kutukan dan tugas yang menyatu seperti dua bilah pedang dalam satu sarung. Malam itu, bintang-bintang meredup. Para penjaga meninggalkan Pajajaran sambil membawa sesuatu yang tak terlihat. Beban dari seluruh masa lalu sebuah bangsa. Rombongan itu menyusuri hutan, membawa anak, perempuan, dan para jaro yang memegang ilmu kabuyutan. Mereka ingin membangun pemukiman baru, tempat tetap, tempat aman. Suatu hari, seorang pemimpin muda bernama Jaya Laksana berkata, "Mari kita bangun rumah dari batu. Kita harus bertahan dari para pemburu kerajaan baru." Namun begitu batu pertama ditancapkan, langit mengerut, angin meracau, tanah terbelah kecil, cukup untuk membuat seisi rombongan terjatuh. Seorang tetua menatap batu itu dengan wajah pucat. "Ini teguran, bukan jalan kita." Tapi Jaya Laksana bersikeras. Apakah kita selamanya harus lari? Apakah sumpah tidak boleh berubah? Pertanyaan itu mengudara, mengguncang hati banyak orang. Tensi dalam rombongan meningkat. Sebagian ingin bertahan, sebagian lain yakin bahwa leluhur telah memberi tanda. Malam berikutnya, badai datang tiba-tiba. Petir memecah langit, menghantam pohon hingga api membara. Jaya Laksana, yang berdiri paling depan, hampir terbakar. Ia selamat, tapi nyala api itu meninggalkan bekas hitam pada tanah, seolah menuliskan pesan tak terlihat. Jangan membangun dari batu. Jangan melawan arah leluhur. Sejak malam itu, semua larangan terbentuk. Tak boleh rumah batu, tak boleh logam berat, tak boleh mengubah bukit, tak boleh memakai roda atau alat perusak tanah. Larangan-larangan itu menjadi pikukuh, hukum tertinggi yang tak boleh dilanggar karena alam sendiri menjadi hakimnya. Akhirnya, rombongan tiba di tanah yang sunyi, berlapis kabut dan hijau tak tersentuh, tanah yang kini disebut Kanekes. Mereka membagi diri menjadi 3 kelompok. Tangtu Inti Suci, penjaga kabuyutan, panamping benteng tengah, penghubung dengan dunia luar, Dangka pengawas batas. 3 kampung suci dibangun, Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Di sanalah pun dipilih pemimpin spiritual yang tak menguasai manusia, melainkan mengikat mereka pada amanat Batara Cikal. Namun ketegangan tak sepenuhnya hilang. Jaya Laksana yang pernah membangkang tinggal di Panamping, selalu merasa dirinya berbeda terbebani, tetapi juga tergoda oleh dunia yang berlari jauh di luar hutan. Tahun-tahun berlalu. Jaya Laksana memiliki seorang putra bernama Sambara, anak yang ingin tahu dunia luar, namun dihentikan oleh aturan. Hubungan mereka sering diregangkan oleh argumen tersembunyi yang tak pernah tuntas. Suatu malam,
Ketika bulan begitu pucat hingga tampak seperti mata yang mengintai, Sambara bertanya, "Ayah, apa benar kita terikat oleh kutukan? Atau ini hanya cerita untuk menahan kita?" Jaya Laksana terdiam. Dalam hatinya, ia juga ingin tahu. Pertanyaan itu menghantam sesuatu yang telah lama ia kubur. Rasa bersalah karena hampir menghancurkan rombongan dulu, dan rasa penasaran pada dunia luar yang tak pernah hilang. Pada malam-malam tertentu, di balik hutan, suara batu-batu Sasakadomas seperti bergeser tanda bahwa waktu penghitungan tahunan pun akan tiba. Itu adalah ritual paling rahasia, paling berbahaya, dan paling menentukan nasib bumi. Pada hari penghitungan, Jaya Laksana menghilang dari rombongan Panamping. Sambara mengikuti tanpa suara, meskipun ia tahu tempat itu haram bagi siapapun selain Puun. Hutan memudar menjadi ruang gelap. Tanah terasa seperti berdenyut. Udara berubah dingin, terlalu dingin untuk pegunungan tropis. Mereka tiba tepat ketika Puun Cikeusik, lelaki tua dengan tatapan yang seolah tembus masa lalu, menyentuh batu-batu putih besar yang jumlahnya tak pernah sama. Puun menoleh pelan, seolah ia sudah tahu sejak awal bahwa dua orang yang tak berhak telah masuk. Tapi ia tidak marah. Ia justru berkata, "Kalian datang karena dipanggil, bukan karena tersesat." Batu-batu itu bergetar. Tanah seperti menghela napas. Jaya Laksana mematung. Sambara gemetar. Puun melanjutkan, "Jumlah batu hari ini kurang 1. Keheningan turun seperti jubah malam. Ini pertanda akhir. Pertanda bahwa penjaga lama telah goyah dan penjaga baru harus muncul." Ia menatap Jaya Laksana. "Kutukan leluhur yang kau tentang dulu bukan hukuman, tetapi ujian. Dan kini, ujian itu pindah pada darahmu." Sambara merasakan sesuatu mengalir dalam tubuhnya dingin, berat, kuno. Suara dari kedalaman bumi bergema, liar tetapi jelas. Penjaga baru telah dipilih. Puun tersenyum, bukan senyum lega, melainkan senyum yang mengandung kecemasan tak terlukiskan. "Mulai malam ini, nasib Kanekes berada di pundak kalian." Angin berhenti, hening memanjang, dan di langit Kanekes, bulan tampak lebih dekat dari biasanya. Seakan ingin menyaksikan takdir yang baru saja terlahir, takdir yang bahkan leluhur pun tidak dapat sepenuhnya kendalikan.